Assalamualaikum, hello friends, welcome to my channel. Awas ketagihan cuma hitungan menit, jajanan ini langsung ludes, padahal modalnya murah banget tapi katanya enak. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk langsung kita ke cara pembuatannya. Step yang pertama kita kukus dulu singkongnya. Singkongnya sebanyak 800 gram. Pilih singkong yang empuk supaya nanti hasilnya enak. Masukkan singkongnya setelah air mendidih ya. Singkongnya aku potong-potong seperti ini aja supaya cepet empuknya. Kemudian tutup rapat, masak sampai empuk. Oke, next kita ke bahan selanjutnya. Aku mau naker santan. Di gelas takernya udah ada air putih sebanyak 80 ml. Terus aku tambahin santan sebanyak 3 sendok makan. Aku pakainya santan instan aja. Kalau mau pakai santan yang segar, kekentalan sedang. Jadi jumlahnya semua ini ada 100 ml. Oke, ini singkong yang aku kukus tadi ya. Ini sudah mateng, sudah empuk, dan kemudian mau aku haluskan dengan cara di chopper. Nah, kalau untuk yang menghaluskan dengan cara lain boleh ya friends. Mungkin pakai ulekan ataupun pakai alat apa aja ya. Yang penting singkongnya itu jadi halus seperti ini. Nah, ini sudah selesai aku chopper ya, singkongnya sudah halus. Kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 130 gram dan tepung terigu 70 gram. Masukkan juga gula pasir sebanyak 70 gram dan garam setengah sendok teh. Supaya rasa dan aromanya makin wangi dan gurih, aku tambahkan margarin sebanyak 4 sendok makan. Aku pakai margarin yang ada butternya ya friends, supaya rasanya lebih nampol aja ya, supaya wanginya nyebar. Kemudian diaduk-aduk dulu bahan keringnya ini ya. Untuk singkong tadi ini aku pakai sebanyak 800 gram, kemudian aku potong kecil-kecil ya, supaya lebih cepat empuk aja saat mengukusnya. Oke, ini sudah kecampur semua dan lumayan ya, ngaduknya lumayan berat. Dan ini santan mulai aku masukkan dan aku ngulen pakai tangan aja ya, karena nggak mampu pakai spatula friends. Ini lumayan berat ngaduknya. Tambahkan santan sedikit demi sedikit aja ya, sambil diulen seperti ini. Nah, untuk santan boleh diganti dengan susu atau pakai air putih biasa, nggak masalah friends ya, sesuai selera aja. Nah, ini aku ulen lagi, pokoknya sampai kalis ya, sampai bisa dipulung gitu. Nah, ini sudah kalis, sudah bisa dipulung seperti ini. Jadi jumlah air yang aku pakai kurang lebih 80 ml aja ya friends. Nah, seperti ini. Oke, mulai ngebentuk singkongnya ya. Ini tangan sudah aku kasih tepung tapioka supaya nggak lengket. Dan aku pakai takaran sendok seperti ini ya. Satu takaran sendok ini kurang lebih sebanyak 20 gram. Kemudian dibulet-buletin seperti ini ya friends. Untuk ukuran sesuai dengan selera aja ya friends. Aku buatnya seperti ini supaya gampang aja ya. Pas dimakannya itu langsung lep gitu ya. Karena ukurannya nggak terlalu besar. Nah, karena adonannya ini nggak kelembekan alias pas ya, kalis, makanya gampang banget kita ngebentuknya ya. Kalau adonan ini terlalu lembek, bakalan belepotan friends, kita ngebentuknya ya agak kesulitan gitu. Jadi 800 gram singkong tadi menghasilkan sebanyak 55 dengan berat masing-masing kurang lebih 20 gram. Oke, selanjutnya langsung aja digoreng. Ini minyaknya sudah cukup panas ya. Goreng di api sedang cenderung kecil aja ya friends, supaya nanti enggak mudah gosong. Dan selama proses penggorengan harus rajin diaduk-aduk seperti ini ya friends. Agak sering ya ngaduknya ya, supaya matangnya itu merata dan warnanya pun cantik. Sambil ngaduk sesekali gerakan seperti ini ya, supaya nanti bentuknya itu bulat sempurna. Setelah digoreng ukurannya membesar ya. Nah seperti ini, dan ini tuh warnanya sudah cantik banget. Jadi ini tuh nggak ada yang pecah sama sekali ya. Jadi kalau goreng di api sedang cenderung kecil aja. Karena kalau apinya terlalu besar takutnya pecah ya friends, atau pada meledosan gitu. Ini mau aku coba buka ya, gimana sih isi dalamnya. Ini dalam keadaan hangat ya friends. Nih seperti ini dalamnya ya, empuk. Nah seperti ini nggak keras sama sekali friends. Mau aku icip dulu, dan ini tuh rasanya beneran enak banget. Ini ada biskuit ya, aku pakai 2 macam biskuit, red velvet dan coklat. Kemudian aku blender kasar seperti ya friends. Mau diremukin pakai tangan juga nggak masalah sih ya, yang penting jadi crumbs gitu. Kalau untuk dijual boleh dikemas seperti ini ya, pakai box ukuran M. Ini box yang lagi banyak dipakai orang ya, warna coklat seperti ini. Ada lapisan laminasinya di dalam, jadi kita nggak usah pakai lagi alas ya.
Nah, kemudian susun seperti ini. Satu box ukuran M ini bisa diisi 12 pieces. Supaya rasanya bervariasi, aku kasih glaze. Glaze-nya aku kasih 4 macam. Tapi untuk glaze terserah ya, sesuai dengan selera aja. Ini aku pakai glaze coklat, strawberry, susu, dan taro. Supaya makin menjual, setelah kasih glaze, aku tambahkan lagi topping keju dan 2 macam crumbs tadi ya. Nah seperti ini tuh enak banget. Dari tampilannya aja ini sudah mengundang selera ya friends. Insya Allah laris banget kalau dijual. Karena topping-topping seperti ini ya yang paling banyak penggemarnya. Siapa sangka sih ini hanya dari singkong ya, bahan lokal yang kadang disepelekan orang. Setelah diolah dan dikemas seperti ini, jadi menjual banget ya friends. Jadi satu box isi 12 piece, saya dihargai 15 ribuan atau disesuaikan dengan harga di masing-masing daerah ya. Karena kan tiap daerah pasti beda-beda harga bahan bakunya. Untuk harga yang lebih ekonomis, boleh dikemas seperti ini ya friends. Ini lunchbox ukuran L tanpa tutup ya. Satu kemasan ini bisa diisi 10 piece. Kalau dirasa pakai glaze masih mahal, boleh diganti dengan taburan gula halus, ataupun keju susu, ataupun taburan-taburan yang lain ya friends. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja dan harga jualnya. Nah, waktunya tiba untuk icip-icip ya. Ini aku nggak sabar lagi karena ngiler banget. Kalau sudah dikasih topping gini, nggak ada yang nyangka kalau ini tuh singkong. Singkongnya tuh teksturnya garing di luar, empuk di dalam. Asli, ini tuh enak banget. Nah, untuk yang lagi nyari ide jualan, boleh deh buat ini. Buatnya mudah, modalnya juga murah. Dijual di kantin sekolah, warung depan rumah, atau car free day, insya Allah laris manis. Oke, resep bola-bola singkong udah aku buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.